guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan share tentang pengalaman aku yang hamil trimester 1. Jadi buat kalian yang lagi ngerasain muntah-muntah, mual-mual, normal nggak sih? Oke, langsung aja. Karena di video ini selain ada pengalaman aku bakal bagiin tips cara mengatasi keluhan-keluhan di trimester 1 ya. Let's check it out. Yang pertama adalah mual dan muntah. Yaps, keluhan ini benar-benar menghampiri sebagian ibu-ibu hamil ya, tapi ada juga yang sebagian nggak ngerasain apa-apa. Nah, kalau aku kemarin tuh benar-benar ngerasain mual dan muntah. Jadi TM1 itu dari HPHT atau haid pertama hari apa sih HPHT teh? Lupa lagi. Haid pertama hari terakhir sampai kandungannya usia 13 minggu. Jadi di situ emang ngerasain mual muntah yang parah banget. Beda sama saudara aku, mungkin dia itu nggak ada rasa apa-apa gitu. Jadi biasa aja, kayak biasa. Kalau yang aku tuh bener-bener mual muntah kayak sampai sekalinya makan tuh keluar lagi, sekalinya makan tuh keluar lagi. Dan itu memang kata dokternya normal di usia kandungan 7 minggu sampai ke 13 minggu itu, sampai akhir-akhir mau ke TM2. Jadi buat yang lagi ngerasain mual dan muntah sabar aja ya. Nah, tipsnya yang pertama, hindari hal-hal yang membuat teman-teman ngerasa mau muntah gitu, kayak misalnya odol, sabun. Itu aku kayak jarang mandi banget ya, karena bener-bener males gitu ketika ngambuin sabun, kayaknya mual, terus bau-bau dapur gitu ya, itu mual juga, sampai ke nasi itu mual, dan ada yang mungkin sampai air putih itu mual ya. Jadi hindari itu, masuk bau suami juga itu bikin mual ya, udah hindari dulu. Nah, terus tipsnya pertama, cek dulu ke dokter. Mungkin dokter bakal ngasih obat-obat anti mual itu pertama dengan dosis yang sedikit dulu. Terus yang kedua, kalau misalnya masih mual, konsultasiin lagi dan akhirnya dikasih obat yang mempan. Aku udah 3 kali bolak-balik ke dokter buat konsultasiin kenapa sih mual banget sampai berat badan aku tuh turun itu ya. Dan buat kalian yang lagi ngerasain itu, it's okay, nggak apa-apa, masih selagi masih normal dan nggak ada demam atau pendarahan kayak gitu ya, itu masih dikatain normal buat muntah dan mual. Yang kedua atau keluhan yang kedua adalah pusing dan berat kepala. Yaitu aku rasain di awal-awal kayak mau ke 5 minggu gitu ya. Ya kayak jalan ke sini pusing, jalan ke sana pusing, dan gampang lelah itu mual. Terus udah sakit kepala, pusing, dan gampang mual. Jadi pinginnya tuh ya udah rebahan aja. Jadi tipsnya adalah perbanyak istirahat. Karena kalau misalnya kita keluar dikit ya, kayak naik mobil dikit udah mual kerasa, terus pusing, ya udahlah, ngapain kan pergi-pergi, ya udah istirahat aja di rumah. Kendala yang ketiga yang aku rasain adalah muka tuh bener-bener berubah menjadi jerawatan gitu ya. Jadi emang muka aku tuh tipenya acne prone, tapi semenjak sebelum nikah itu kan ada ya kayak cuci muka atau apa, itu udah lumayan normal gitu ya. Tapi pas hamil ini, wah, dia bermunculan jerawat yang besar-besar gitu ya. Nah, itu katanya memang nggak apa-apa karena hormon, dan jangan dulu skincarean. Itu kata dokter tuh ya udah nggak apa-apa, jelek dulu lah intinya sekarang-sekarang, nanti juga kembali cantik. Tapi bener loh, pas udah melahirkan itu kayak bersih banget, mukanya tuh bersih banget. Apa mungkin karena si perut yang ada di dalam kita kan keluar ya beserta darah-darahnya, mungkin itu kali ya yang membuat muka kita jadi bersih, jadi kayak kelihatan itu cahaya habis melahirkannya. Jadi buat kalian yang lagi ngerasain nih hamil TM1 terus ngerasa ada berjerawat, ya udah nggak apa-apa, maklumin aja karena lagi hamil ya, nggak usah pakai skincare apa-apa, bener-bener lepas dari skincare. Kalau aku pas udah tau hamil bener-bener nggak ada skincare. Tapi sih ada juga ya, misalnya ngerekomendasiin skincare yang aman untuk ibu hamil. Nah, percaya atau enggak terserah teman-teman. Kalau misalnya mau pakai ya silakan, kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Kalau aku sih lebih ke enggak, takutnya emang ngaruh juga sih ke janin ya, takutnya gitu. Meskipun udah dibilang si produk ini aman untuk ibu hamil. Terus yang keempat keluhannya adalah kram. Ya, itu pas awal-awal emang ngerasa kram, tapi kesini-sininya
udah enggak gitu. Jadi buat kalian yang ngerasa kramnya parah, kalau misalnya udah di atas 7 minggu, itu mendingan konsultasiin langsung ke dokter. Jadi ngerasa kalau ada tanda-tanda bahaya nih, yang pertama ada demam, terus tuh ada keluar darah, terus kram yang berlebihan, capek yang berlebihan gitu ya, itu benar-benar harus dikonsultasiin langsung aja ke dokter. Biasanya dikasih obat, terus disuruh benar-benar bed rest, jangan sampai ke luar kasur gitu ya, sampai pipis pun di kasur. Ada yang kayak gitu loh teman aku. Jadi bener-bener dijaga ya, takutnya sih mungkin si janinnya saking lemahnya kalau keluar dikit berdarah gitu. Makanya ya udah, kalau hal-hal yang seperti itu lebih baik istirahat di kasur aja dan melakukan apapun semuanya di kasur atau dibantu sama orang lain. Oke, ini juga aku bakalan share tentang tips menjaga kehamilan waktu aku di TM pertama. Yang pertama adalah banyak istirahat. Itu bener banget, banyak istirahat tuh ngaruh ya, karena emang ngerasa kayak gampang capek, terus gampang ngantuk. Ya udah, istirahat aja selama 3 bulan itu. Tapi kalau misalnya buat yang bekerja, mungkin jangan terlalu banyak kegiatan yang berat-berat seperti naik turun tangga, atau misalnya kayak terlalu banyak duduk, itu juga jangan ya. Minta aja kalau misalnya kita lagi hamil kan jangan terlalu yang berat-berat kayak gitu. Terus tips yang kedua adalah mengkonsumsi makanan sehat seperti makanan yang hijau, sayuran, buah, susu hamil ya. Kalau waktu itu aku tidak cocok memakai susu hamil, banyak diare. Jadi kalau misalnya minum susu hamil pasti itu keluar diare langsung gitu. Jadi aku nggak konsumsi susu hamil, terus gampang mual juga. Jadi makanan yang aku konsumsi itu benar-benar terbatas, dan di TM1 emang jarang makan, dan itu nggak apa-apa, masih normal gitu ya. Pasti turun berat badan tuh sekilo atau 2 kilo. Jadi kan kita kayak kaget gitu, kenapa sih turun berat badannya, takutnya kan janinnya malah nggak berkembang. Justru itu juga udah didesain sedemikian rupa sama Allah, gimana si janinnya tuh bisa berkembang dengan makanan yang kita konsumsi. Kalau misalnya mual, ya meskipun sedikit itu pasti kena ke janinnya. Jadi usahakan makanan yang benar-benar sehat gitu. Hindarin dulu deh yang namanya bakar-bakaran gitu ya, kayak misalnya, atau kalau misalnya yang suka alkohol gitu, itu benar-benar hindarin. Atau yang kayak barbekyuan, itu aku sama sekali nggak makan itu. Terus tips yang ketiga dalam menjaga kehamilan yaitu makan atau mengkonsumsi vitamin-vitamin. Bisa yang direkomendasikan oleh dokter, atau misalnya kita cari sendiri nih vitamin-vitaminnya yang bisa dibeli di apotek, seperti banyak merek ya. Kalau aku kemarin itu pakai Volumil Genio. Itu aku konsumsi sampai kandungan umur 8 bulan. Nah, setelah 8 bulan, aku konsumsinya lebih ke vitamin buat ASI gitu ya. Nanti aku bakal share juga trimester 2 apa yang aku rasain, dan trimester 3 apa yang aku rasain. Oke? Selanjutnya adalah stop skincare, karena kita nggak tahu kandungan apa yang tidak cocok dengan janin kita. Jadi aku bener-bener stop skincare, mau itu hand body atau apa, pokoknya stop semua. Cat rambut pokoknya nggak pakai make up pun, cuman bedak, foundation, udah itu aja. Itu pun kalau mau pergi sama alis gitu doang. Jadi buat kalian yang masih skincarean ya, percaya atau enggak, kalau aku di stop skincarenya buat ngejaga kehamilan di TM1 ini. Selanjutnya adalah rutin kontrol ke dokter minimal 1 bulan sekali. Sebenarnya ada yang rekomendasiin gak usah deh terlalu rutin kontrol ke dokter gitu, karena kan di USG takutnya janinnya kenapa-kenapa. Nah, untuk menghindari itu mendingan kita kontrol aja sebulan sekali. Kenapa? Karena banyak juga kasus yang dimana tiba-tiba udah nggak ada detak jantungnya kan, amit-amit ya. Jadi lebih baik kita kontrol aja sebulan sekali gitu, karena kita kan nggak tahu ya apakah si detaknya itu seperti apa, apakah terlalu cepat atau normal atau seperti apa. Terus kita juga di situ bisa monitor gimana keadaan pertumbuhan si kembang janinnya itu. Jadi jangan sampai kelewat tuh sebulan sekali dijadwalin buat periksa ke dokter. Terus tips yang selanjutnya adalah jangan konsumsi hal-hal yang membahayakan janin ya, seperti kalau misalnya pakai kosmetik abal-abal, terus merokok, alkohol, atau minum obat-obatan yang warung. Kita tuh
itu nggak boleh ya, karena pas hamil tuh nggak boleh minum obat-obatan sembarangan kayak gitu. Terus atau misalnya deket-deket orang ngerokok itu juga nggak boleh. Jadi benar-benar harus steril banget kalau misalnya kita dalam rangka menjaga kandungan di TM1 ini. Dan tips yang terakhir adalah bahagia. Jadi bumil harus bahagia. Kalau misalnya sedih itu juga ngaruh ke perkembangan ya, perkembangan di usia janin yang 0 sampai 13 minggu tuh bener-bener rentan banget, karena di situ kan sel-sel manusia sebagai manusia dari embrio ke janin itu kan bener-bener dibentuk saat itu gitu. Jadi dari makanan harus dijaga, mood kita harus dijaga, jadi harus selalu bahagia. Well, itu dia pengalaman dan tips dari aku selama aku hamil di TM1. Nantiin ya untuk pengalaman di TM2 dan TM3. Yang sekarang lagi ngerasain mual-mual, semoga terlewati ya. Pokoknya semua ini akan pasti kita terlewati. Semangat! Oke guys, mungkin itu aja di video kali ini. Thank you for watching. See you on the next video.